Halo saudara, kembali lagi bersama saya Putri Alivia Fitra dalam program acara Nih Kita Kasih Tahu. Ada informasi menarik apa hari ini? Nih kita kasih tahu saudara. Kalau biasanya nunggu kereta itu bawaannya ngantuk, beda banget nih sama suasana di stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung. Di momen libur Imlek Selasa pagi, para penumpang malah disambut atraksi barongsai yang super meriah. Dua barongsai langsung bikin suasana stasiun jadi rame, seru dan pastinya jadi pusat perhatian. Nih informasinya. Dua barongsai warna merah dan kuning tampil lincah di peron stasiun kereta api Divre 4 Tanjung Karang. Pas banget, momen penumpang lagi siap-siap masuk ke rangkaian kereta, disambut aksi barongsai yang menarik. Atraksi ini berlangsung sekitar 1 jam. Sambil menunggu keberangkatan jam 8.30 waktu Indonesia Barat, penumpang gak cuma duduk manis. Ada yang foto-foto, video, sampai senyum-senyum sendiri lihat aksi barongsai. Manajer Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asyari bilang kalau kegiatan ini jadi bentuk kerjasama dengan penggiat seni barongsai. Sekaligus sebagai ucapan terima kasih buat para penumpang dan tentunya buat ikut merayakan Hari Raya Imlek biar makin berkesan. Tanggal 17 Februari 2026, KAI Divre 4 Tanjung Karang memberikan sebuah hiburan kepada penumpang setia kami berupa seni barongsai yang bekerjasama dengan komunitas barongsai di Kota Bandar Lampung. Ini juga kami lakukan sebagai salah satu bentuk banyaknya budaya yang ada di Indonesia, di mana salah satunya barongsai juga menjadi budaya di Indonesia ini. Selama masa long weekend ini, di Hari Raya Imlek dari tanggal 13 Februari hingga 17 Februari 2026, kami di Divre 4 Tanjung Karang telah mengangkut lebih dari 20.000 penumpang, atau dalam rata-rata sehari itu 3.500 penumpang kami angkut. Ini juga sebagai mungkin berbarengan juga dengan masa awal Ramadan, di mana banyak penumpang juga yang pulang ke kampung halaman, ke rumah atau ke rumahnya di daerah masing-masing sebagai hari pertama Ramadan, sehingga penumpang mengalami lonjakan yang cukup banyak. Lebih tinggi sekitar 5-7% rata-rata per hari di hari-hari Jumat hingga hari Selasa ini. Di libur panjang akhir pekan ini, PT KAI melayani lebih dari 20.000 perjalanan penumpang. Jumlahnya meningkat dibanding hari biasa. Kebayangkan gimana ramenya? Tapi tetap dibuat spesial dengan hiburan yang gak biasa. Jadi, siapa bilang nunggu kereta itu membosankan? Kalau ada barongsai, nunggu pun jadi hiburan. Nih kita kasih tahu, perjalanan bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga soal pengalaman seru di sepanjang jalan. Lanjut ke informasi menarik lainnya saudara. Nih kita kasih tahu lagi santai duduk di rumah, malah digerebek polisi. Seorang pria di Lampung Timur harus berurusan dengan aparat setelah diduga mencuri 1 unit motor trail. Polisi langsung mengamankan pelaku berikut barang bukti motor yang diduga hasil curian. Nih informasinya. Gimana motornya? Jadi saya mah nggak tahu. Iya. Pria berinisial RU 35 tahun diringkus polisi karena diduga membobol rumah warga di Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Motor trail yang terparkir di ruang tamu dengan kunci masih tergantung langsung dibawa kabur pelaku. Kesempatan enggak pakai lama, motor pun melayang. Saat diamankan, pelaku sempat terlihat kebingungan dan berdalih tidak terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Namun setelah dibawa ke kantor polisi dan menjalani pemeriksaan, RU yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh petik durian akhirnya mengakui perbuatannya. Menurut pengakuannya, aksi nekat itu dilakukan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Korban menyadari bahwa kendaraan yang diparkirkan di dalam rumah itu sudah hilang. Jadi kemudian korban melaporkan kepada Polsek Bandar Sri Bawono bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi tim TKP 308 Polsek Bandar Sri Bawono
dibantu dengan tim TK 308 Polres Lampung Timur, jadi melakukan proses penyelidikan, jadi didapati bahwa pelaku tersebut ada di kediamannya bersama dengan kendaraan hasil perbuatannya. Berdasarkan pengakuan dari pelaku yang kita amankan, itu pelaku melakukan perbuatannya seorang diri. Motifnya ya sementara untuk memenuhi ekonomi. Kini pelaku sudah diamankan di sel tahanan Mapolsek Bandar Sri Bawono, Polres Lampung Timur. Ia dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Nih kita kasih tahu, apapun alasannya, mengambil barang milik orang lain tetaplah melanggar hukum. Jadi, jangan sampai karena terdesak sesaat harus kehilangan kebebasan bertahun-tahun. Nih kita kasih tahu lagi saudara, kalau biasanya mancing di kolam atau sungai, warga di Purbolinggo, Lampung Timur malah mancing di tengah jalan. Bukan lagi cari hiburan, tapi ini bentuk protes sudah puluhan tahun jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Kubangan makin dalam, kecelakaan pun makin sering terjadi. Nih informasinya. Puluhan warga dari 3 desa di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, akhirnya turun tangan dengan cara yang unik tapi penuh makna. Kubangan besar berisi air berlumpur di tengah jalan disulap jadi kolam dadakan. Warga menyebar ikan lele ke dalamnya, lalu menangkapnya ramai-ramai. Aksi ini jadi sindiran keras. Menurut warga, perbaikan jalan biasanya hanya dilakukan saat momen pemilihan kepala daerah. Setelah itu, ketika jalan kembali rusak, perawatan seperti hilang dari perhatian. Ini masyarakat meluapkan emosinya. Berpuluh-puluh tahun jalan tidak dibangun. Hanya dibangun ketika Pilkada selesai 2-3 bulan, rusak lagi, nunggu 5 tahun lagi. Terus berterus. Sedangkan kami ini pembayar pajak yang aktif. Segala urusan di sini dipersulit, terutama akses jalan, pendidikan, terus ekonomi. Itu warung-warung sebelah sini pada tutup semua yang pinggir jalan. Gara-gara ini, jalan tutup semua. Kemudian mobil melempang udah sering, motor jatuh sering. Kemudian waktu biasanya 1 jam ke metro jadi 2 jam. Tinggal 85% yang rusak, tinggal 15%. Sebentar lagi akses ke metro ke Sukadana putus, terisolasi Purbolinggo ini, padahal penyangga kabupaten. Kerusakan jalan ini bukan cuma soal kenyamanan, sering terjadi kecelakaan lalu lintas, anak sekolah terganggu perjalanannya, warga yang hendak ke fasilitas kesehatan, pasar hingga petani yang mendistribusikan hasil panen pun ikut terdampak. Nih kita kasih tahu, kalau jalan sampai jadi tempat tebar lele, artinya ada masalah serius yang harus segera dibereskan. Warga berharap aksi ini bukan cuma jadi tontonan, tapi benar-benar jadi perhatian. Ya saudara, itulah tadi ketiga informasi menarik yang telah kami kemas dalam program acara Nih Kita Kasih Tahu. Tunggu informasi menarik lainnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Kompas TV Lampung. Sampai jumpa.